Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Siti Padilla dari kelas 9A. Saya akan menjelaskan materi IPA bab 2 tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dapat melakukan perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual adalah perkembangbiakan tumbuhan atau hewan yang melewati proses fertilisasi. Perkembangbiakan aseksual menggunakan organ tubuh, bagian tubuh hewan ataupun tumbuhan. Reproduksi seksual adalah perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betina. Reproduksi aseksual alami tumbuhan Angiospermae dengan menggunakan rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup anfetif, dan anakan. Perkembangbiakan aseksual dapat dilakukan melalui mencangkok, menyambung, merunduk, menompel, dan setek. Perkembangbiakan seksual merupakan perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin dan fertilisasi. Perkembangbiakan seksual pada tumbuhan melibatkan sel kelamin berupa sel sperma yang dihasilkan oleh serbuk sari dan sel telur yang dihasilkan oleh putik. Reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae secara aseksual melalui penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada Strobilus. Perkembangbiakan aseksual terjadi melalui tunas akar pada tumbuhan pinus dan bulbil pada tanaman pakis haji. Tumbuhan paku mengalami tahap gametofit dan sportofit. Perkembangbiakan seksual terjadi pada tahap gametofit, yaitu dengan dihasilkannya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang dihasilkan akan mengalami fertilisasi. Tahapan selanjutnya ialah tahapan sporofit, yaitu dimulai ketika zigot fertilisasi akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Tumbuhan lumut mengalami perkembangbiakan seksual pada satu kali perkembangbiakan hidupnya. Perkembangbiakan seksual dengan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina, yaitu tahap gametofit. Pada tahap sporofit, perkembangbiakan lumut secara aseksual dapat melalui gemae dan fragmentasi. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan meliputi vertikulur, hidroponik, dan kultur jaringan tumbuhan. Hewan dapat melakukan perkembangbiakan aseksual melalui tunas fragmentasi dan partegonosis. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran, embrionya hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi hewan pipipar, ovipar, dan opipipar. Beberapa hewan dapat mengalami tahap perkembangbiakan seksual dan tahap perkembangbiakan aseksual dalam satu kali perkembangan hidup, misalnya pada ubur-ubur. Beberapa hewan dapat mengalami metamorfosis atau perubahan struktur tubuh tiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis dapat digolongkan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Teknologi perkembangbiakan pada hewan, misalnya melalui insemina buatan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.